Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya dalam Mutiara Pagi yang disiarkan melalui RRI Sumba. Dalam Mutiara Pagi kita pada kesempatan ini, saya akan membawakan renungan yang berjudul Mengampuni, yang mana renungan ini didasarkan dari Injil Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Mari kita membuka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami memuji dan memuliakan keagungan-Mu. Engkaulah Allah yang Maha Tinggi dan Maha Tahu. Kami bersyukur untuk rahmat yang boleh kami nikmati. Secara khusus Engkau telah melindungi kami dalam istirahat malam, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kami mohon bantuan-Mu ya Tuhan. Utuslah Roh-Mu untuk menerangi akal budi kami, agar kami mampu mendengarkan, memahami, dan melaksanakan sabda-Mu di dalam kehidupan kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Janganlah menghakimi, dan kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah menghukum, dan kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jika orang lain membuat kita marah, maka kita akan merasa kecewa. Kita semua pasti pernah dikecewakan, bahkan oleh orang yang kita anggap sebagai sahabat. Kekecewaan yang ditimbulkan oleh orang terdekat kita akan sangat menyakitkan hati. Jika orang berbuat salah kepada kita, maka kita akan merasa marah. Lantas, apakah kita bisa mengampuni mereka yang bersalah kepada kita? Apakah kita bisa memaafkan mereka? Bacaan Injil pada hari ini mengisahkan kepada kita perintah untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Penginjil Lukas menegaskan bahwa ada beberapa perintah yang harus kita turuti di dalam kehidupan ini. Pertama, menjadi murah hati. Yesus menegaskan bahwa kita hendaknya murah hati sama seperti Bapa murah hati. Secara harfiah, murah hati berarti suka memberi, tidak pelit,
dan suka menolong. Orang yang murah hati selalu berusaha menebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Mereka bahkan tidak tega ketika melihat orang di sekitarnya menderita. Orang yang murah hati memiliki kepekaan dan kedermawanan yang tinggi. Bagi mereka, kebaikan bersama merupakan hal yang penting di dalam kehidupan ini. Perlu kita sadari bahwa kita murah hati bukan karena orang lain telah murah hati kepada kita. Kita menunjukkan kemurahan hati pertama-tama karena Bapa di surga sangat bermurah hati kepada kita. Kedua, Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak menghakimi dan menghukum orang lain. Allah adalah hakim yang adil, yang menghakimi manusia sesuai dengan perbuatan mereka. Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Oleh karena itu, manusia hendaknya tidak saling menghakimi, bukan supaya kita tidak dihakimi. Manusia hendaknya tidak boleh saling menghakimi, supaya tercipta persaudaraan. Hanya Allah yang bisa menghakimi manusia. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang melakukan kejahatan? Apakah mereka tidak boleh dihakimi? Yesus tidak menegaskan hal ini. Orang yang melakukan kejahatan sudah sepatutnya mendapatkan hukuman yang setimpal. Hukuman yang diberikan kepada para pelaku kejahatan bertujuan untuk menyadarkan mereka akan kesalahan yang mereka lakukan. Dengan hukuman tersebut, diharapkan agar mereka bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Yang Yesus maksudkan ialah kita tidak menghakimi orang lain seturut kehendak pribadi. Ketiga, mengampuni sesama. Yesus menegaskan kepada kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengapa kita harus mengampuni? Mengampuni membantu kita untuk terbebas dari dosa iri hati dan dendam. Pengampunan yang kita berikan kepada orang lain turut membantu menciptakan suasana hidup yang damai. Pengampunan menenteramkan hati kita. Bayangkan saja jika di dalam hidup ini tidak ada pengampunan. Manusia akan hidup dalam dendam dan pertikaian. Namun perlu kita ingat bahwa pengampunan yang kita dapat bukan berarti kesempatan untuk melakukan lagi kesalahan yang sama. Pengampunan yang kita dapat harus menjadi pelajaran bagi kita agar kita bisa menghindarkan diri dari kesalahan yang kita lakukan. Pengampunan memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri dan bertobat. Keempat, memberi. Yesus menekankan kepada kita untuk bisa memberi. Kemampuan untuk memberi akan sangat membahagiakan, terutama bagi mereka yang berkekurangan. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa memberi dengan hati yang tulus akan sangat menggembirakan kita. Pemberian baik yang kita lakukan kepada orang lain sangat membantu mereka untuk mengurangi beban hidup mereka. Jika kita membuka Injil Matius bab 5 sampai bab 7, perintah Yesus untuk mengampuni
sebenarnya merupakan bagian dari khotbah di bukit. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajarkan prinsip cinta kasih yang sesungguhnya. Yesus mengajarkan kepada kita untuk mampu menunjukkan cinta kasih kepada orang lain. Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun harus juga bisa mengasihi orang lain. Kasih yang kita tunjukkan kepada orang lain juga merupakan kasih yang kita tunjukkan kepada Allah. Kasih yang nyata salah satunya juga ditunjukkan melalui pengampunan yang kita berikan kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Inti dari bacaan Injil yang baru saja kita dengar ialah kemampuan untuk mengampuni. Jika kita bisa mengampuni orang lain, maka kita telah menunjukkan kemurahan hati kepada orang lain. Orang yang suka mengampuni tidak akan menghukum dan menghakimi orang lain. Pertanyaannya, apakah kita bisa mengampuni orang lain? Apakah orang yang kita ampuni benar-benar bertobat dan kembali ke jalan yang benar? Ada orang yang mampu mengampuni sesama. Ada pula yang susah untuk mengampuni sesama. Orang yang susah untuk mengampuni sesama sebenarnya disebabkan oleh beberapa hal, yakni sudah terlalu sering menjadi korban dari kejahatan, orang melakukan kesalahan yang tidak bisa ditolerir, sikap pendendam, dan masih banyak hal lain lagi. Jika kita tidak mampu mengampuni orang lain, kita akan hidup dalam keadaan yang tidak tenang. Masih ada beban yang mengganjal di hati jika kita tidak mampu mengampuni orang lain. Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita untuk bisa mengampuni orang lain. Di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kepada kita untuk mampu mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Jika kita memohon pengampunan dari Bapa, kita pun harus bisa mengampuni orang lain. Bapa akan mengampuni jika kita bisa mengampuni orang lain. Dalam kisah anak yang hilang, Yesus menunjukkan kasih Bapa yang besar kepada manusia. Jika manusia bertobat dan berniat untuk berubah, maka Allah memberikan pertobatan yang sejati. Barangkali kita sepakat untuk mengatakan bahwa pengampunan merupakan bukti kasih Allah hadir di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab suci, secara khusus Perjanjian Baru, kita akan menemukan banyak bukti bahwa Allah telah mengasihi kita. Yesus menunjukkan perbuatan pengampunan kepada orang berdosa. Setiap kali bertemu dengan orang berdosa, Yesus selalu mengajak mereka untuk bertobat dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus tidak menghukum orang berdosa seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Jika Yesus mengampuni orang berdosa, mengapa kita tidak mampu mengampuni orang berdosa? Atau dalam kesempatan lain, ketika melakukan mukjizat penyembuhan, Yesus terkadang mengajak orang yang disembuhkan itu untuk tidak berbuat dosa lagi.
Orang Israel percaya bahwa penyakit yang dialami oleh manusia juga merupakan akibat dari dosa. Karena itu, kita butuh pengampunan dari Allah agar dosa-dosa kita diampuni dan kita sembuh dari penyakit yang kita derita. Manusia yang dipenuhi dengan dosa susah untuk mengampuni sesama. Jika ada orang yang bersalah kepada kita, kita menghendaki agar mereka juga mendapatkan perlakuan yang sama. Tanpa kita sadari, dendam yang membara menciptakan perpecahan di antara kita. Ketidakmampuan untuk mengampuni orang lain merupakan tanda bahwa di dalam diri kita tidak ada kasih yang nyata kepada sesama. Yesus menegaskan kepada kita untuk bisa mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Jika kita mampu mengasihi orang lain, kita juga mampu mengampuni orang lain. Marilah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sehingga kita mampu menunjukkan kasih Allah kepada sesama. Pada saat ini, kita umat Katolik memasuki masa Prapaskah. Di masa Prapaskah ini, kita diberikan kesempatan untuk mengoreksi diri, untuk juga bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Di masa Prapaskah ini, kita berbenah diri dan menunjukkan kasih Allah yang nyata kepada sesama. Di masa Prapaskah ini, kita hendaknya berubah. Cara hidup kita hendaknya diubah agar kita mampu hidup seturut kehendak Allah. Serentak, kita juga mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Demikian renungan yang dapat saya bawakan pada kesempatan ini. Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau telah lebih dahulu menunjukkan kasih kepada kami, umat ciptaan-Mu. Kasih-Mu yang besar nyata dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu, yang telah Kau utus ke dunia untuk mengampuni kami, umat manusia yang berdosa. Sudilah kiranya ya Tuhan, Engkau membuka hati kami, agar kami mampu mengampuni sesama yang bersalah kepada kami. Bantulah kami, agar kami mampu menciptakan kehidupan yang aman dan damai dengan pengampunan yang kami berikan. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.